Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan ini. Saya Sudirman MPDE dari Kabupaten Oku Timur, bertugas sebagai pengawas sekolah di Kabupaten Oku Timur, lintas jenjang TK, SD, dan SMP. Pada kali ini saya akan menyampaikan program saya, yakni Gerakan Sekolah Menyenangkan atau yang disingkat dengan GSM, dengan pendekatan merak beruga atau meraki bersama ruang ketiga. Bagaimana prosesnya? Yuk kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Di Oku Timur sebelumnya belum ada GSM, dan rata-rata guru belum mengenal apa itu GSM. Oleh karena itu, saya perlu mengenalkan program GSM ini. Program ini sudah berjalan hampir 2 tahun, yakni dari awal tahun 2024 sampai dengan sekarang. Pada program ini, saya menumbuhkan rasa cinta kepada profesi dengan sepenuh hati sebagai guru melalui ruang dialog yang terbuka pada rekan kerja dan murid-murid di sekolah. Harapannya nanti akan berdampak kepada pembelajaran yang berkesedaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekolah dampingan saya yang terdiri dari 48 sekolah, sebagian besar harus dilalui dengan memakai perahu ketek. Bahkan, ada sekolah yang harus menyeberangi 2 sungai besar, yakni Sungai Kombring dan Sungai Tobong. Secara geografis, memang kondisi area Kecamatan Madang Suku 1 ini sangat luas, paling luas di antara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Bentang alamnya yang luas, dan jarak tempuh masing-masing sekolah sangat berjauhan. Saya mengenalkan GSM ini dengan pendekatan merak beruga, dan karena tidak diwajibkan membutuhkan kesadaran internal yang dalam, maka banyak dari kepala sekolah dan guru yang tidak mau ikut terlibat dalam mengikuti kegiatan pertemuan GSM, baik pembelajaran secara luring maupun daring. Adapun langkah-langkah aksi GSM dengan pendekatan merak beruga yang sudah saya lakukan adalah, saya membuat WhatsApp grup GSM Oku Timur untuk menginisiasi dan menyampaikan ide-ide besar tentang GSM yang sudah saya dapatkan. Saya sangat tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang GSM. Setelah menemukan dan mengumpulkan teman-teman yang seide, bulan pertama kami melakukan diskusi baik luring dan daring tentang GSM. Kami membahas tentang berbagai tema yang berkaitan dengan pendidikan. Tetapi uniknya tidak secara formal, kami diskusinya mengalir begitu saja, saling bercerita dan menguatkan. Di awal-awal saya mengenal GSM, kami beberapa kali mengundang Pak Junaidi sebagai leader GSM Sumatera Raya sebagai naratornya, dan saya moderator sekaligus narator yang mewakili dari Kabupaten Oku Timur. Kegiatan ini kami laksanakan secara daring. Antusiasme para guru mulai muncul, terlihat dari ratusan peserta yang masuk di Zoom pada saat itu. Di dalamnya juga ada Pak Kasih peserta didik, yaitu Pak Himawan Bastari SPD MPD. Pada bulan-bulan berikutnya, masih di tahun 2024 yang lalu, setelah saya mengenal GSM, secara rutin saya ikut kegiatan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh GSM Pusat secara nasional. Saya sebagai leader GSM Oku Timur juga beberapa kali diberi amanat untuk menyampaikan GSM, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sebagai narator. Kegiatan daring ini hampir setiap minggu sampai sekarang secara konsisten terus dilakukan. Kegiatan GSM ini sebetulnya selain pertemuannya secara daring, tapi juga luring pada tingkat nasional. Tetapi saya rencana insya Allah pada akhir tahun 2025 ini baru bisa berangkat ke Yogyakarta dengan biaya mandiri. Di Yogyakarta nanti pertemuannya pada tingkat nasional dengan menghadirkan para leader dan pegiat GSM seluruh Indonesia. Ini dapat membersihkan tiket atau lama. Ini kewajiban guru di sekolah. Jadi anak tuh senang melihat gambar, dan kemudian gambar itu sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi menurut Ibu Erna, yang menarik pembelajaran Ibu tadi adalah ketika Ibu Erna pada setiap kegiatan GSM, saya selalu mengajak para kepala sekolah dan guru untuk mengikutinya secara aktif. Harapan saya, prinsip-prinsip GSM seperti membuka ruang ketiga atau ruang dialog, memanusiakan manusia, ini dapat terrealisasikan di sekolah dampingan saya khususnya dan di tingkat Kabupaten Oku Timur pada umumnya. Kegiatan ini peserta dari Oku Timur sekitar 400 orang kepala sekolah tingkat SD dan SMP serta beberapa pejabat dinas pendidikan dan guru. Pelatihannya berjalan lancar dan mayoritas peserta merasa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Pelajaran yang dibawa ke dunia nyata. Sama dengan ya, karena saya pikir sebelumnya kita mengajarkan tentang operasi kebidanan cacat khususnya itu ketika langsung entah itu melalui LKPD ataupun melalui
soal secara langsung gitu ya, soal matematika dengan bahasa matematika, ya anak hanya memahami oh ini materi operasi itu dengan cacat gitu kan. Nah ternyata secara pemahaman ya itu memang yang pandai menghitung, tetapi yang tidak pandai menghitung terkadang tidak sedikit menarik gitu, sudah merasa oh gitu kan dulu. Nah ini saya mengemas itu menjadi menggunakan metode yang lebih nyata bagi mereka, kita bawa ke dalam situasi keseharian mereka. Tadi saya membawakannya, saya bawa simulasinya sebagai proses jual beli gitu kan, di mana anak-anak itu sebagai pembelinya, saya penjualnya, itu kan hal-hal yang memang setiap hari mereka lakukan. Itu simulasi Bu, itu simulasi. Iya. Jadi saya berperan sebagai penjualnya, mereka sebagai pembelinya. Nah, dari selain tujuan pembelajaran, oke bisa ukur ya, ada sisi lain yang Ibu inginkan dari anak. Apa yang Ibu lakukan ketika menjadi penjual? ketika saya menjadi penjual itu di situ saya ingin mengajarkan anak untuk jujur ya, jujur, karena di sana kan dia mengambil menunya secara prasmanan. Jadi kan kita sebagai penjual tidak membatasi dia untuk mengambil ini dan ini. Jadi mereka bebas mengambil. Jadi di situ ada kejujuran. Berapa sih menu yang kamu ambil? Terus dari menu itu berapa uang yang Apalagi? Nah itu kejujuran. Terus tentu yang selanjutnya saya ingin menekankan tentang hal keaktifan gitu ya, karena di situ saya ingin menggunakan pembelajaran secara aktif. Terus selain pribadi jujur, sabar, karena di situ kan kita nggak mungkin mau dilayani sekaligus. Tapi mereka harus menunggu, mengantri supaya bisa dilayani satu persatu. Pendidikan karakter. Iya. Terus apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran ke depan? Kalau yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini, sebenarnya kalau masalah mereka misal gitu ya, itu masih bisa saya maklumi karena ya memang jual beli mesti riuh gitu kan. Tetapi terus kita menyita alokasi waktu kita, kadang ya tidak bisa kita pastikan harus pas gitu kan, karena ya itu tadi kita harus mengantri. Selain itu ada kita harus menyelesaikan hitungan. Nah hitungan ini setiap anak kemampuan menghitungnya itu berbeda-beda. Bermodalkan semangat yang membaca dan membara, saya terus memperkenalkan GSM ini pada rekan-rekan saya di sekolah. Tantangan di lapangan yang saya temui, seperti gaya kepemimpinan kepala sekolah yang otoriter dan pedolismenya masih kuat, guru yang proses pembelajarannya kaku dan tanpa memfasilitasi siswa untuk bicara, dan siswa yang pasti pernah tidak ada ruang dialog selama ini. Melalui GSM, perlahan-lahan ruang dialog atau ruang ketiga ini mulai terbuka dan terbiasa. Mereka diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang terbuka. Jadi, pada kegiatan gombel ini, guru menerapkan pendekatan ruang ketiga sehingga suasana diskusi menjadi interaktif. Ketika GSM di Aku Timur diterapkan, para kepala sekolah dan guru, juga murid-murid merasa sekolah sebagai rumah kedua bagi mereka. Di tengah tantangan yang ada, seperti akses jalan yang belum memadai, dan kepala sekolah dan guru yang apatis terhadap perubahan, saya melihat ada optimisme yang kuat untuk menjadikan pendidikan di Kabupaten Oku Timur kedepannya lebih maju dan mulia bersama GSM. Bagi saya, GSM adalah tempat pulang, rumah bagi seluruh guru dalam mengekspresikan kemerdekaan berpikir, inovasi pembelajaran, dan pembiasan sikap yang baik agar menjadi karakter yang paripurna. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Sudirman MPDI yang telah membuka ruang dialog bagi kami dan guru-guru kami di SMP Negeri 2 Madang Suku 1. Melalui GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, dengan keberanian dan komitmen, beliau telah menciptakan suasana yang kondusif dan kolaboratif tentunya dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah kami. Saya masih ingat saat pertama kali mengikuti pertemuan GSM di tengah hujan yang sangat deras, dengan sungai yang waktu itu debitnya tinggi dan jalan yang sulit dilalui, tapi Bapak Sudirman tidak pernah menyerah. Beliau selalu hadir dengan semangat dan motivasi yang sangat tinggi, membawa kami semua untuk terus maju dan meningkatkan kualitas pendidikan. GSM bukan hanya sekedar program, tapi sebuah gerakan yang telah membawa perubahan nyata bagi kami. Kami merasa didengar, didukung, dan dihargai. Terima kasih kepada Bapak Sudirman atas dedikasi dan komitmennya. Kami tidak sendirian dalam perjalanan ini. Demikianlah penyajian video saya melalui Gerakan Sekolah Menyenangkan dengan pendekatan Merak Baruga, Meraki bersama ruang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.